Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang transliterasi. Apa itu transliterasi? Transliterasi berasal dari bahasa Inggris transliteration. Trans artinya alih, pindah, atau ganti, sedangkan literation artinya huruf. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi memiliki berbagai macam manfaat. Dalam hal ini yang akan saya jelaskan adalah manfaat transliterasi Arab Latin. Pertama, manfaatnya adalah membantu umat Islam yang belum memahami huruf Arab. Karena tidak semua umat Islam itu bisa membaca huruf Arab atau huruf hijaiyah. Oleh karena itu, untuk membantu mereka agar tetap bisa membaca huruf Arab tersebut, maka ditransliterasikan ke dalam huruf Latin. Yang kedua, transliterasi Arab Latin diperlukan karena banyaknya istilah dan kosakata dalam bidang keislaman yang masih memakai kosakata Arab yang belum diindonesiakan. Sementara penulisannya disarankan menggunakan huruf Latin. Sekali lagi, hal itu salah satunya adalah untuk membantu para pembaca yang tidak memahami huruf hijaiyah atau huruf Arab agar mereka tetap bisa membaca karya ilmiah dalam bidang keislaman dengan lancar, dengan mudah, tanpa terkendala ketidakmampuan mereka dalam membaca huruf hijaiyah. Yang ketiga, manfaatnya adalah untuk digunakan dalam penulisan istilah Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan jika penulis ingin tetap menuliskan teks Arab, mungkin karena dia ingin menuliskan ayat Al-Quran agar pembaca bisa lebih jelas mengetahui yang mana ayat Al-Qurannya, atau dia ingin menuliskan teks Arab agar pembaca itu bisa mengetahui dengan jelas versi teks Arabnya seperti apa, kemudian nanti dituliskan versi yang sudah ditransliterasikan kepada huruf Latinnya seperti apa, maka ada beberapa ketentuan dalam penulisan teks Arab tersebut. Yang pertama, jika yang dituliskan itu adalah ayat Al-Quran, maka menggunakan ejaan Utsmani. Sedangkan jika non-Al-Quran, selain Al-Quran, itu ditulis dengan menggunakan ejaan Arab biasa atau imla'i. Dan penulisan istilah asing harus dicetak miring. Penulisan transliterasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan, terutama transliterasi Arab Latin yang memang cukup rumit. Untuk penyeragaman maka dibuatlah sebuah pedoman dalam hal transliterasi Arab Latin. Dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543B-U-1987. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa fonem konsonan Arab yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, maka dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut adalah daftar transliterasi Arab Latin. Huruf alif tidak dilambangkan dengan huruf apapun dalam konsonan Latin. Huruf ba dilambangkan dengan B, huruf ta dilambangkan dengan T, huruf ta dilambangkan dengan S dengan titik di atas, huruf jim dilambangkan dengan J, huruf H dilambangkan dengan H dengan titik di bawah, huruf kho dilambangkan dengan KH, huruf dal dilambangkan dengan D, huruf zal dilambangkan dengan Z dengan titik di atas, huruf ro dilambangkan dengan R, huruf zai dilambangkan dengan Z, huruf sin dilambangkan dengan S, huruf shin dilambangkan dengan SY, huruf sod dilambangkan dengan S dengan titik di bawah, huruf dot dilambangkan dengan
D dengan titik di bawah, huruf Po dilambangkan dengan T dengan titik di bawah, huruf Lo dilambangkan dengan Z dengan titik di bawah, huruf Ain dilambangkan dengan koma terbalik yang diletakkan di atas, huruf Ghain dilambangkan dengan G, huruf Fa dilambangkan dengan F, huruf Qaf dilambangkan dengan Q, huruf Kaf dilambangkan dengan huruf K, huruf Lam dilambangkan dengan L, huruf Mim dilambangkan dengan M, huruf Nun dilambangkan dengan N, huruf Waw dilambangkan dengan W, huruf H dilambangkan dengan H, huruf Hamzah dilambangkan dengan apostrof, dan huruf Ya dilambangkan dengan Y. Dalam hal penulisan konsonan rangkap karena syaddah, contohnya muta'addidah. Di sini sebelah kiri ada kata muta'addidah dengan syaddah di huruf dal ini, maka dituliskan double hurufnya. Menjadi seperti ini, muta'addidah. Sedangkan dalam contoh ini iddah ada syaddah di huruf dal, maka penulisannya juga hurufnya ditulis double, iddah seperti ini. Dalam hal penulisan tak marbutah di akhir kata, jika dimatikan maka ditulis H. Di sini kita tulisannya adalah hikmatun. Jika ingin dituliskan dengan huruf tak marbutahnya dimatikan menjadi hikmah. Menjadi seperti ini, dituliskan dengan huruf H. Ini adalah illatun jika ingin dituliskan dengan dimatikan huruf tak marbutahnya maka menjadi illah. Ya. Sedangkan bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan H. Contohnya, di sini tertulis karamatul auliya'i. Jadi ada dua kata yang terpisah. Dan yang kata keduanya ini ada kata sandang al-nya, al-auliya. Jika ingin ditulis secara terpisah, maka tamarbutah pada tulisan karomah ini bisa dimatikan. Contohnya adalah karomah al-auliya seperti ini. Sedangkan jika tak marbutahnya hidup atau diikuti dengan fathah kasrah dan dhammah, maka ditulis bisa dengan ta atau ha. Di sini contohnya adalah zakatul fitri. Ada dua kata, zakat dan al-fitri. Di sini ada tak marbutah yang diikuti dengan harakah kasrah ya. Fitri ini kasrah. Maka bisa ditulis dengan huruf ta atau ha. Contohnya zakah al-fitri atau zakat al-fitri. Jika ingin menuliskan transliterasi Arab Latin dalam hal vokal pendek, contohnya fa'ala, cukup langsung dituliskan fa'ala seperti ini. Dzukira dituliskan seperti ini, dzukira. Yazhabu dituliskan seperti ini, yazhabu. Sedangkan jika ingin menulis transliterasi Arab Latin dalam hal vokal panjang, rumusnya adalah seperti ini. Jika ada fathah yang diikuti dengan alif, seperti ini contohnya, jahiliyah. Jahiliyah, karena ada fathah yang bertemu dengan alif, maka dibaca panjang jahiliyah, maka penulisan transliterasinya seperti ini. Ditambah dengan semacam garis di atas huruf yang dibaca panjang. Jahiliyah. Jadi kalau ada tanda garis di atas huruf seperti ini, tandanya bahwasanya itu dibaca panjang. Jika ada fathah bertemu dengan ya mati, contohnya seperti ini, tansa.
dibaca panjang, maka penulisan transliterasinya seperti ini, tansat. Jadi ada garis di atas huruf yang dibaca panjang. Jika kasrah bertemu dengan ya mati, contohnya adalah karim, maka sama dituliskan dengan tanda garis di atas huruf yang dibaca panjang, karim. Yang keempat, dhammah bertemu dengan waw mati, dibaca panjang, furud. Penulisannya juga dengan menggunakan garis di atas huruf yang dibaca panjang, furud. Jadi semua yang ada tanda garis di atas huruf tersebut artinya dia dibaca dengan vokal panjang. Kemudian jika ada vokal rangkap, contohnya adalah fathah bertemu dengan ya mati. Bainakum. Di sini ada fathah bertemu dengan ya mati, maka dituliskan seperti ini, bainakum. Fathahnya dituliskan dengan huruf A, ya matinya dituliskan dengan huruf I, bainakum. Jadi ya-nya tidak menggunakan ya vokal Y ya, tapi dia menjadi huruf I karena dia mati. Ya mati yang ada di dalam contoh ini. Contoh kedua adalah fathah yang bertemu dengan waw mati. Penulisan transliterasi Arab Latinnya adalah seperti ini. Qaul. Jadi yang pada awalnya waw itu dituliskan dengan vokal W, tapi karena dia mati, maka penulisannya berubah menjadi seperti ini. Qaul menjadi U. Dalam hal vokal pendek berurutan dalam satu kata, maka dituliskan dalam transliterasi Arab Latin dengan cara dipisahkan dengan apostrof. Contohnya adalah seperti ini. Aantum. Di sini ada dua vokal pendek. A, A. Jika dituliskan ke dalam huruf Latin apa adanya, maka akan ada dua huruf A yang berurutan. Aantum. Agar pembaca tidak salah paham, ya dikira itu mungkin kesalahan pengetikan sampai ada huruf A dua buah berjejer dalam satu kata, maka dituliskanlah dengan apostrof di antara kedua huruf tersebut. Jangan sampai terbaca seperti huruf ain ya, karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hamzah itu dilambangkan dengan apostrof. Seperti ini bentuknya. Sedangkan kalau ain dia seperti koma terbalik, jadi berlawanan arah. Ya, apostrof seperti ini lekukannya ke arah kiri. Kalau ain lambangnya itu adalah seperti koma terbalik ya. Jadi lekukannya itu ke kanan. Ini dibaca antum. Contoh kedua la in syakartum. Ada dua vokal pendek ya. Ada a sama i di sini. Lain. Kalau tidak dipisahkan dengan apostrof, maka dikhawatirkan pembaca bisa salah mengucapkan. Biasa terbaca lain, ya lain syakartum. Jadi dipisahkan dengan apostrof sebagai tanda bahwasanya itu adalah dua vokal pendek yang harus dibaca terpisah. Lain syakartum, bukan lain syakartum. Lain syakartum seperti itu. Dalam hal penulisan kata sandang alif dan lam, maka ada dua macam penulisan yang bisa kita lakukan. Hal ini tergantung huruf komariah yang mengikuti setelah alif dan lam tersebut. Jika huruf yang mengikuti setelah alif dan lam tersebut adalah huruf komariah atau huruf yang harus kita pertegas bacaannya, contohnya seperti huruf alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, ha, waw, dan ya, maka penulisannya adalah seperti ini. Di sini contohnya adalah Al-Quran dan Al-Qiyas. Keduanya setelah alif dan lam diikuti dengan huruf qaf, yang mana huruf qaf tersebut adalah huruf qamariyah. Maka penulisan alif lamnya ditulis seperti ini. Ditulis dengan lambang al ya.
Al-Quran, Al-Qiyas. Sedangkan jika setelah alif dan lam tersebut diikuti dengan huruf syamsiyah atau huruf yang bacaannya harus dilebur dengan huruf setelah alif dan lam tersebut, contohnya seperti huruf ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, dot, ta, wa, lam, dan nun. Contohnya di sini adalah as-sama dan asyams. Keduanya setelah alif dan lam diikuti dengan huruf sin, ya, yang mana sin yang sedangkan contoh kedua diikuti dengan huruf shin. Keduanya adalah huruf syamsiyah. Maka penulisan alif lamnya itu mengikuti dengan huruf syamsiyah setelahnya. Karena setelah al di sini adalah huruf sin, maka penulisannya ditulis dengan as-sama, ya. Sedangkan contoh kedua, karena setelah alif lam ada huruf shin, maka ditulis dengan asyams. Jadi dia mengikuti huruf syamsiyah yang ada setelah alif lam tersebut. Berikut ini adalah contoh penulisan kata dalam rangkaian kalimat. Misalnya, di sini ada kalimat zawil furud dalam bahasa Arab. Kemudian kita tuliskan berdasarkan pedoman transliterasi Arab Latin menjadi seperti ini. Zawi al-furud. Zal dilambangkan dengan Z dengan titik di atas. Kemudian di sini karena ada kasrah bertemu dengan ya mati, maka dia dibaca panjang. Karena dibaca panjang, dia dilambangkan dengan garis di atas huruf yang dibaca panjang tersebut. Kemudian di sini karena ada kata sandang alif lam yang diikuti dengan huruf fa yang merupakan salah satu dari huruf qamariyah, maka alif lam tersebut ditulis dengan lambang al, ya. Jadi seperti ini al, kemudian ada strip, baru furud. Di sini karena ada dhammah bertemu dengan waw mati, maka dibaca panjang. Kemudian dituliskanlah dengan lambang garis di atas huruf yang dibaca panjang tersebut. Dan dot dilambangkan dengan dal dengan titik di bawah. Jadi kalimat zawil furud dalam bahasa Arab dituliskan berdasarkan transliterasi Arab Latin menjadi seperti ini. Contoh yang kedua adalah ahlus sunnah. Di sini karena setelah alif lam itu diikuti dengan huruf sin yang merupakan salah satu dari huruf syamsiyah, maka penulisan alif lam tersebut mengikuti dengan huruf syamsiyah setelahnya. Maka ahlus sunnah dalam bahasa Arab dituliskan secara transliterasi seperti ini. Ahl as-sunnah. Di sini karena ada syiddah, ya, ada tasydid di huruf nun, maka dia ditulis dengan dua huruf n sebagai bentuk penekanan. Jadi ditulis seperti ini, ahl as-sunnah. Harus kita ingat bahwa sistem transliterasi ini tidak harus selalu dilakukan jika kita menemukan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab. Ada 4 pengecualian dalam penulisan transliterasi. Pertama, kita tidak perlu menuliskan transliterasi terhadap kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana caranya kita menemukan yang mana kosakata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia? Kita bisa cek ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya kata hadis, lafaz, salat, zakat, dan lain sebagainya itu berasal dari bahasa Arab tapi sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka tidak perlu dituliskan transliterasi. Contoh yang kedua,
yang tidak perlu kita transliterasikan adalah judul buku yang menggunakan bahasa Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit. Contohnya buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah nama. Nama Arab itu biasanya ditransliterasikan dalam penulisan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi jika nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi orang tersebut adalah orang yang berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya di Indonesia ada Quraisy Shihab, Ahmad Syukri Saleh, dan lain sebagainya, maka nama mereka tidak perlu ditransliterasikan. Yang keempat adalah nama penerbit yang menggunakan kata Arab, tapi sebenarnya mereka itu adalah penerbit di Indonesia. Contohnya Mizan, Hidayah, Taufik, Al-Ma'arif, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui bagaimana cara melakukan transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin, misalnya penulisan huruf Zal yang dilambangkan dengan huruf Z dengan titik di atas, atau huruf Dot yang dilambangkan dengan huruf D dengan titik di bawah, atau penulisan vokal panjang yang dilambangkan dengan tanda panjang di atas huruf yang dibaca panjang tersebut. Pertama-tama kita harus mengunduh dulu font Times New Arabic. Setelah selesai diunduh, kemudian diinstal ke dalam komputer atau laptop kita. Jika kita ingin mengetik ke dalam program Microsoft Word ataupun PowerPoint, kita harus pilih dulu font Times New Arabic yang sudah kita install tadi. Kemudian kita gunakan rumus berikut ini. Jika kita ingin membubuhkan tanda panjang untuk huruf kapital, maka gunakan rumus berikut ini. Rumus ini. Jika untuk huruf biasa, itu menggunakan rumus ini. Kemudian jika ingin menuliskan titik di bawah huruf untuk huruf kapital, misalnya tadi untuk huruf dot dilambangkan huruf D dengan titik di bawah. Jadi setelah kita mengetik huruf D kapital, gunakanlah rumus ini. Sedangkan jika untuk di huruf biasa, gunakan rumus ini. Sedangkan jika ingin menuliskan lambang titik di atas, misalnya tadi huruf Zal dilambangkan dengan Z dengan titik di atas, maka gunakan rumus ini. Mungkin hanya sampai di sini materi tentang transliterasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.